Shalom semuanya. Shalom. Melalui ibadah online ini kita mau mengucap syukur pada Tuhan dan kita memiliki iman yang teguh. Kalau misalnya kita berdoa, kita yakin, kita percaya kalau dunia ini akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Makasih Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Aku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa
Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami Tuhan bisa ibadah online Bapa. Ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Biar apapun itu Tuhan yang terjadi Tuhan akhir-akhir ini Bapa, biar Engkau yang akan memulihkan Tuhan setiap Tuhan kejadian-kejadian Tuhan yang mengerikan Tuhan, yang menakutkan buat kami Bapa. Engkau akan meneguhkan setiap hati kami Bapa. Dan juga Tuhan Engkau akan memulihkan Tuhan setiap hati kami Bapa, untuk lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, untuk datang Tuhan bersekutu dengan-Mu Bapa. Kami akan siap Bapa untuk membuka Tuhan ibadah online ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Shalom. Kurang semangat nih. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Kita mau bersyuka cita pada hari ini, amin. Amin, amin. Kita mau mulai puji-pujian kita mengangkat semangat kita lebih lagi lebih dahsyat. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Didengar
Ada sukacita pada hari ini, amin. Amin. Terus semangat. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hambanya, Ibu Pendeta Pembantu Ibu Syiratni. Mari kita siapkan hati kita dengan kesungguhan hati kita dan buka hati kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita satukan hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami hidup hanya bagimu, ku hidup hanya bagimu. Kau yang layak kami sembah. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut bisa
Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan karena Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapak buat hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami mendengarkan sabda firman Tuhan melalui online ini ya Bapak. Bapak kami bersyukur biar Tuhan mengurapin kami semuanya ya Bapak. Tutup bungkus ya Bapak hamba-Mu dengan darah dan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita di Ibrani tentang ketekunan kita kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-22, 23, 24, 25. Ayat yang ke-22 di sini dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di sini dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, dengan hati kita, hati yang tulus, bukan karena dengan kita kepaksaan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Aku datang kepada Tuhan karena aku tidak enak. Kepada Ibu Gembala sidang takut kalau aku tidak datang ibadah kepada Tuhan, aku dibesuk. Takut aku tidak datang ibadah kepada Tuhan. Takutnya aku ditanya, mengapa hari Minggu tidak datang? Mengapa hari Minggu tidak datang? Daripada aku ditanya ini, ditanya itu, aku datang aja ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jikalau kita datang kepada Tuhan bukan karena hati kita, karena terpaksa, sehingga melalui pujian, melalui firman Tuhan akan hampa yang kita dengar. Tidak ada kita mendapatkan sukacita. Tapi jikalau kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan, aku datang kepada Tuhan karena aku membalas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupanku. Sehingga pujian yang kita naikkan, firman Tuhan yang kita dengar, kita mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau di sini dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Iman kita percaya dan yakin pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, kita membawa persoalan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mendengarkan pujian, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Sehingga persoalan yang kita hadapin rasanya sudah tidak ada lagi. Karena kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan iman yang teguh, karena persoalan kita Tuhan yang akan menyelesaikannya. Apapun yang kita hadapin, kita tahu bahwa Tuhan yang akan membereskan semuanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh, dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita lanjut lagi, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mungkin pada waktu kita sebelum kita dibaptis, kita banyak mengalami persoalan apapun juga. Mungkin kita sebelum dibaptis, mulut bibir lidah kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang jahat, yang mengutuk. Tapi pada waktu kita sudah dibaptis, kita sudah lahir baru, sehingga kita sudah di dalam Tuhan. Kita tidak akan lagi mengingat-ingat masa lalu kita yang kita hadapin. Tapi kita tahu masa depan kita ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan lagi kita berbuat yang tidak baik. Tapi kita katakan, Tuhan, aku sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Aku sudah lahir baru Tuhan. Aku sudah di dalam Tuhan. Aku tidak akan lagi berbuat yang tidak baik Tuhan.
aku akan bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-23 di sini dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan kita kepada siapa Bapak Ibu? Kepada manusia. Sering kalau kita berharap kepada manusia, sering kali kita dikecewakan. Tapi jika kita berharap bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Pengharapan kita pada waktu kita berharap, kita katakan, Tuhan, aku tidak kuat Tuhan. Aku tidak lagi bisa berbuat apa-apa Tuhan. Pengharapanku hancur Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan selalu memegang tangan kita. Dia selalu menguatkan kita. Dia selalu memberikan pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Di dalam hidup ini Bapak Ibu, tetaplah di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan selalu memegang kita. Dia selalu menopang kita. Dia selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Dia selalu mengasihi kita Bapak Ibu. Pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Di sini dikatakan, sebab Ia menjanjikannya setia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus ada Tuhan yang setia. Seringkali kita yang tidak setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan selalu setia kepada kita. Dia tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita. Kita yang sering sekali meninggalkan Tuhan. Pada waktu kita sibuk kita katakan, enggak lah datang beribadah pada Tuhan, nantilah. Itu juga bisa minggu depan. Nantilah, bisa minggu depannya lagi. Kita seringkali tidak setia kepada Tuhan. Seringkali kita disibukkan oleh keuangan kita. Disibukkan kita mencari uang terus sehingga kita lupa kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberkati kita, berkat kita akan hampa. Tapi jikalau berkat yang Tuhan berikan adalah kita mencari dulu kerajaan Tuhan, barulah kita mencari uang. Kalau kita mencari sumber berkat di dalam kehidupan kita, pastilah berkat tidak akan berkurang di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Pada saat ini kita katakan, Tuhan, aku lebih dulu mengasihi Tuhan. Aku lebih dulu Tuhan untuk melayan Tuhan. Aku lebih dulu Tuhan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Marilah kita sadar. Pada saat ini Bapak Ibu, kita tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan ke gereja. Kita dihilangkan kesibukan kita, mungkin kita bekerja, mungkin kita usaha di luar. Sehingga pada saat ini kita harus tinggal di rumah. Apa yang bisa kita banggakan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Uang kita? Enggak Bapak Ibu. Tapi pada saat kita datang, kita berada di rumah, kita katakan, Tuhan, aku baru sadar semuanya hampa Tuhan. Tuhan, aku baru tahu Tuhan. Kalau aku mengandalkan kekuatanku, kalau aku mengandalkan keegoisanku, kalau aku mengandalkan keuanganku, akan hampa Tuhan. Tapi jikalau aku mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanku, sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang setia. Tuhan itu terlalu baik di dalam kehidupan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat yang ke-24 di sini dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan? Pekerjaan baik di dalam kita. Mungkin kita mendapat tugas dari Ibu Gembala sidang kita. Di dalam kita melalui pujian. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mungkin saudara seiman kita membawa pujian, tidak enak kita dengar. Kita tegur dia Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dengan kasih kita, jangan kita kata, suaranya tadi jelek. Pujian apa? Notnya di mana? Lagunya di mana? Sehingga kita mengecewakan orang di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tapi kita memperhatikan mereka. Kita katakan dengan halus, kita katakan, tadi pujiannya kurang sedikit loh. Nah, kan itu menyenangkan hati orang kan Ibu Bapak. Bukan kita menusuk mereka. Kita katakan, pujian jelek, jangan lagi lah dia jadi WL, pujian ini gak bagus.
Jangan lagi lah dia menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhannya enggak membangun. Jangan lagi lah dia doa. Doanya apa sih? Apa yang disuruh doa? Dia doanya apa? Jangan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Marilah kita saling memperhatikan. Marilah kita saling menasihati. Marilah kita saling mendorong di dalam pelayanan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita sempurna. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita menganggap diri kita sempurna. Orang lain bodoh. Kita menganggap diri kita lebih dari orang lain. Kita tidak mengoleksi diri kita. Padahal diri kita juga banyak kekurangan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Melalui pujian yang kita naikkan. Mungkin orang lain juga bisa berkata, tadi pujiannya jelek loh. Tapi kita membanggakan diri kita bahwa pujian yang kita naikkan tadi, luar biasa bagusnya. Doa yang kita panjatkan tadi kepada Tuhan, luar biasa. Itu Tuhan pasti akan jawab. Firman Tuhan yang tadi kita sampaikan, sungguh bagus. Tapi firman orang itu jelek. Kita memuji diri kita Bapak Ibu. Tapi di mata Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jikalau kita bisa menasihatin orang dengan kasih kita, mendorong orang dengan kasih kita, orang lain tidak akan jauh dari Tuhan. Pasti dia katakan, gereja itu bagus loh. Saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendorong di dalam pelayanan. Mereka tidak mencela, mereka saling mengasihi. Bagus loh pelayanannya, bagus loh jemaatnya, bagus loh gembalanya, bagus loh jemaat ininya, hamba-hamba Tuhannya. Mereka tidak selalu mencela loh. Nah, itu yang kita mau di dalam kehidupan kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Janganlah kita saling mencela, janganlah kita saling menyakiti hati orang lain. Bapak Ibu, melalui mulut bibir lidah kita akan menyakitin hati orang lain sehingga orang lain kabur dari gereja. Siapa yang berdosa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Kita Bapak Ibu. Karena melalui mulut bibir lidah kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik sehingga orang mundur dari pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat 05 di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seringkali kita katakan nanti kita ibadah minggu depannya lagi, minggu depan lagi. Tapi jikalau kita meminta berkat dari Tuhan, Tuhan aku minta berkat Tuhan, berkat keuangan, sehingga harus langsung dapat. Tapi kalau beribadah kepada Tuhan, seringkali kita ngulur-ulur waktu, nanti. Tapi kalau minta berkat dari Tuhan, maunya cepat. Kalau di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Janganlah kita mikir, udah mau Tuhan akan datang. Tapi kita pikirkan, apakah hati kita sudah berkenan di hati Tuhan? Apakah hati kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Apakah hati kita sudah dapat dikatakan kita sayang kepada Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan? Itu kita koleksi diri kita semua Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Pada saat ini kita katakan, Tuhan, aku akan tetap setia kepada Tuhan, akan tetap mengasihi Tuhan, akan tetap menomorkan satu Tuhan di dalam kehidupanku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat lagi ayat yang ke-32. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ingatlah akan masa yang lalu pada waktu kita. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Pada waktu kita dibaptis, kita mengalami banyak pencobaan di dalam kehidupan kita. Seringkali itu membuat orang mundur Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Seringkali orang berkata begini, sebelum aku dibaptis, sebelum aku ke gereja, aku tidak pernah loh mengalami ini, mengalami itu. Tapi mengapa ya pada waktu aku sudah dibaptis, sudah menerima Tuhan, banyak masalah yang aku hadapi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sudah sedang menguji kita, apakah kita kuat di dalam Tuhan. Pada waktu kita menghadap masalah, pada waktu kita menghadap persoalan di dalam kehidupan kita, selesai kita menerima Tuhan, selesai kita dibaptis, kita katakan, Tuhan, aku mendapatkan ujian ini. Tuhan memberikan aku supaya aku tetap setia kepada Tuhan, supaya aku tetap dewasa di dalam Tuhan, supaya aku tetap menjaga hatiku, supaya aku tidak akan goyah. Apapun yang aku hadapin, aku yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memelihara di dalam kehidupanku.
Ayat yang ke-32 di sini dikatakan, ayat yang ke-B, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Benar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Perjuangan apa? Pada waktu kita sudah menerima Tuhan, pada waktu kita sudah dibaptis, banyak persoalan yang kita hadapin. Tapi di sini dikatakan kita bertahan dalam perjuangan yang berat sehingga kita mendapatkan sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita buka lagi ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Janganlah kita meninggalkan Tuhan pada waktu kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Jangan kita lari. Tapi kita katakan, Tuhan, masalahku Tuhan. Masalahku Tuhan. Tuhan, masalahku Tuhan. Aku tidak sanggup lagi Tuhan. Tuhan yang akan menghibur di dalam kehidupan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan yang akan memegang kita. Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan merangkul kita ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya menantikannya. Kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kedamaian, kita akan mendapatkan berkat yang terindah dari Tuhan Yesus. Ayat yang 36 di sini dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketekunan dalam kita beribadah kepada Tuhan, dalam kita mendengarkan firman Tuhan, dalam kita menghadap masalah, dalam kita mengikut Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia, Tuhan mau kita tetap tekun di dalam Tuhan. Tuhan mau kita tetap mengikuti Tuhan. Kalau di sini dikatakan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan akan menjanjikan kita. Tuhan akan memberikan damai sukacita kepada kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan yang selalu melihat perbuatan kita. Karena kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita buka firman Tuhan lagi. Di Ibrani 12 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan supaya tubuh ini kudus di hadapan Tuhan. Kudus dalam hal apa Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan? Kudus, jangan ada dusta di dalam hati kita. Mungkin di dalam hati kita sudah berbuat kesalahan, tapi kita tidak ngaku perbuatan kita. Kita sudah berbuat dosa, tapi kita tidak ngaku perbuatan kita. Itu yang Tuhan tidak mau di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hiduplah damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Hiduplah damai dengan semua orang. Kita seringkali melihat kesalahan orang. Kita seringkali berkata begini, orang itu jahat loh. Orang itu yang selalu nggosipin saya. Orang itu yang selalu ngomongin saya. Orang itu nggak baik loh. Jangan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hiduplah damai dengan seseorang. Mungkin mereka sudah jahat kepada kita. Kita ampuni mereka. Jangan mereka jahat, kita jahati lagi. Akhirnya bentrok Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tapi mereka jahat, kita balas mereka dengan kasih kita. Sehingga kejahatan mereka akan dikalahkan oleh kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita buka lagi di Yakobus 3. Di Yakobus 3. Di Yakobus 3 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Di sini dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Benar Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, tidak ada yang dikatakan kita ini kudus Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita banyak salah, kita banyak perbuatan dosa. Tapi kita jauhkan semuanya itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau di sini dikatakan barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Di dalam dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus Kristus.
Kadang-kadang kita katakan kita sempurna, kita baik. Tapi pada waktu orang mengatain kita labrak itu orang. Apakah kita bisa hidup, dikatakan hidup kita sudah sempurna? Hidup kita sudah baik? Enggak, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang sempurna di dalam kehidupan itu adalah Tuhan Yesus. Apakah kita bisa, Bapak Ibu? Sempurna. Tuhan mau supaya kita sempurna di dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jagalah mulut bibir lidah kita. Jagalah tubuh kita supaya kita hidup juga sempurna di hadapan Tuhan. Kendalikanlah lidah kita. Seringkali lidah kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi kita katakan, Tuhan, aku akan hidup sempurna di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita buka lagi di 1 Petrus. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 di sini dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita seringkali di dalam dagang kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita katakan, saya tadi belanjanya segini loh, saya untungnya segini loh, tapi melebihi dari itu. Kita tidak bisa menjaga lidah bibir kita, kita tidak bisa menjaga mulut kita, bibir kita. Itu sudah menipu orang. Tapi benar, kadang-kadang kita berpikir begini, orang dagang itu harus ada juga ya keuntungannya. Tapi kita berkatalah jujur. Tapi kalau kita berkata jujur begini, tadi saya belanja segini loh, saya jual segini. Orang kadang-kadang kita berkata begini ya, untungnya gede banget ya. Kok untungnya melebihi ya, separuh dari jualan ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita usaha begini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita usaha berjualan, misal kita belanjanya harganya 35.000, kita jual 40.000, itu wajar dong Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Enggak mungkin orang dagang itu tidak mau dapat untung. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, marilah kita hidup harus dengan menjaga mulut bibir lidah kita, Bapak Ibu. Menjaga mulut bibir lidah kita itu dengan berkata-kata kepada seseorang. Jangan kita menyakiti hati seseorang. Kalau kita menyakiti hati seseorang, orang itu kesal kepada kita, yang berdosa kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bukan orang itu, kita yang berdosa, Bapak Ibu, karena kita mengatai dia, berbuat jahat kepada dia, menyakiti hati dia, sehingga dia sakit hati kepada kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, marilah kita jagalah mulut bibir lidah hati kita, hati pikiran kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadikan orang lain berdosa, Bapak Ibu. Mulai hari ini kita akan menjaga, mencintai hidup kita, menjaga lidah kita, menjaga bibir kita, supaya bibir, lidah, hati kita kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita buka lagi di 1 Petrus 4 ayat yang ke-11, di sini dikatakan, jika ada orang yang berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita berkumpul, kita harus masukkan firman Tuhan di dalam kita berbicara kepada orang lain. Bukannya kita berkumpul menggosipkan seseorang, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tapi kita berkumpul untuk berbicara soal firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Jikalau kita melayani pekerjaan Tuhan bukan dengan kekuatan kita, tapi kita katakan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku melayani pekerjaan Tuhan, untuk aku memuji memuliakan nama Tuhan, untuk aku menyampaikan firman Tuhan. Pakailah mulut bibir lidahku Tuhan, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang kita berkata begini, suaraku bagus loh menyampaikan suara melalui pujian tuh. Aku menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Mulut bibir lidahku, dengan hatiku, dengan suaraku. Sehingga kita lupa yang memberikan suara yang bagus, memberikan lagu yang merdu itulah Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bukan karena kita, aku bagus loh memiara, aku tidak memakan yang ini sehingga suaraku bagus. Bukan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Suara kita, Tuhan yang memberikan yang baik. Ya Bapak Ibu, sadarlah. Jangan kita meninggikan diri kita. Jangan kita meninggikan hati kita. Tapi yang harus kita tinggikan adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan kita membohongin diri kita Bapak Ibu. Sebab mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Kita lihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Benar Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kita bisa menipu kepada orang lain. Kita bisa berkata kepada orang lain, aku begini. Tapi kita tidak bisa menipu Tuhan kita. Tuhan melihat dimanapun kita berada. Tuhan melihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Janganlah kita menghakimi orang lain. Jikalau kita katakan, tadi lu berbuat ini, berbuat itu ya. Jangan Bapak Ibu. Sebab apapun yang mereka perbuat, apapun yang kita perbuat, Tuhan melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan melihat perbuatan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan melihat Bapak Ibu. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan kita. Yang minta tolong. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang kita katakan, Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan. Kok Tuhan belum jawab ya? Apakah Tuhan tidak dengar doaku? Apakah Tuhan enggak menjawab doaku? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan mendengar. Tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab semua doa-doa yang kita panjatkan. Permohonan kita kepada Tuhan. Yang kita katakan Tuhan tidak mendengar doaku. Tuhan tidak menjawab doaku. Tuhan akan melihat dulu hati kita. Kadang-kadang kita menghadap masalah, kita baru datang kepada Tuhan. Pada waktu kita menghadapi sukacita, pada waktu kita menghadapi berkat yang berlimpah, kita lupa kepada Tuhan. Tuhan melihat hati kita dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apakah pada waktu kita menghadap masalah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita mendapatkan berkat kita tetap setia kepada Tuhan? Kadang-kadang terbalik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Pada waktu kita menghadap masalah, kita dekat kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dari pagi sampai malam. Tapi pada waktu kita menghadapi berkat, kita lupa kepada Tuhan. Nantilah doa dulu. Nanti ajalah. Nanti masih sibuk. Apakah itu yang kita katakan kepada Tuhan? Tuhan, mengapa Tuhan tidak mendengar doaku? Tuhan melihat dulu Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita menomorkan satukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Walaupun kita menghadapi apapun juga, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Seringkali kita lihat orang yang mendapatkan berkat dari Tuhan. Contohnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan sudah memberkati mereka. Mungkin ada mereka bisnis. Ada seseorang yang ingin ketemu kepadanya. Tepat pada waktu jam ibadah. Dia pilih apa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Apakah dia pilih datang dulu beribadah kepada Tuhan? Apakah dia datang dulu yang akan memberkati dia? Pasti dia datang yang akan memberkati dia Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhannya nomor 2-nya. Apakah itu kita disebut setia kepada Tuhan? Enggak Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita menomorsatukan orang daripada kita menomorsatukan Tuhan.
Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita koleksi diri kita. Kalau kita pikir benar ya, kadang-kadang kita menomorsatukan orang daripada kita menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita pilih untuk datang beribadah dulu kepada Tuhan? No, nggak mungkin Bapak Ibu. Pasti kita pilih dulu orang yang akan memberkati kita. Tapi pada waktu kita mengalami persoalan di dalam kehidupan kita, ada orang yang akan ketemu kepada kita. Kita nggak mungkin ngomong, nanti dulu saya akan datang dulu kepada Tuhan. Sebab masalah saya nih, waduh berat sekali loh. Saya nggak bisa ketemu sama kamu dulu. Saya ketemu dulu sama Tuhan saya. Itu pada waktu kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, menomorsatukan Tuhan. Tapi pada waktu kita mendapatkan berkat dari orang lain, kita menomorsatukan orang lain. Tuhan nomor 2. Benarkan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Kita yakin dan percaya kalau di sini dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hidup kita haruslah tekun di dalam Tuhan. Hidup kita haruslah damai, mengendalikan lidah kita, mencintai hidup kita, berbicara firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Pada saat ini kita katakan, Tuhan, aku akan tetap tekun di dalam Tuhan. Aku akan tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang aku hadapin, aku tetap tekun di dalam Tuhan. Tuhan, pada saat ini aku katakan, aku akan hidup damai Tuhan kepada orang lain. Biarpun orang itu sudah jahat kepadaku Tuhan, tapi aku akan hidup damai. Aku akan kalahkan kejahatannya dengan kasih Tuhan di dalam kehidupanku. Aku tidak akan lagi Tuhan bermusuhan kepada orang lain. Supaya mulut bibir lidahku Tuhan untuk melayani Tuhan tidak ada rasa kebencian Tuhan. Hatiku tidak akan menyimpan dendam Tuhan. Aku akan hidup damai kepada orang lain. Supaya pelayananku menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, supaya lidahku juga bisa aku kendalikan Tuhan. Aku tidak akan mengatakan, berbuat, melakukan, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik Tuhan melalui lidahku Tuhan. Tapi aku akan mengendalikan lidahku Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Lidahku akan aku pakai Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak akan aku pakai untuk berbuat gosip Tuhan. Tidak akan aku pakai mencela orang lain Tuhan. Tidak akan aku pakai Tuhan untuk melemahkan orang lain Tuhan. Tapi aku akan mengendalikan lidahku Tuhan. Lidahku akan aku pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Aku pakai berdoa untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Tuhan, aku akan mencintai hidupku supaya hidupku kudus di hadapan Tuhan. Aku tidak akan mengotori hidupku Tuhan, supaya hidupku kudus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan, di dalam aku berkumpul Tuhan, aku akan berbicara tentang firman Tuhan, supaya orang yang belum percaya kepada Tuhan diselamatkan melalui mulut bibir lidahku Tuhan, melalui aku berbicara firman Tuhan, melalui Tuhan tingkah laku dan perbuatanku Tuhan, orang lain akan datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ampunin segala perbuatanku Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan aku salah, mungkin selama ini Tuhan aku tidak berbuat yang tidak baik, ampuni aku Tuhan. Aku tahu Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini supaya menguatkan bagi kita semua dan supaya Tuhan memakai kita lebih lagi heran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapak yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar, supaya firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa
Buat saudara seiman kami yang sakit, biarlah tangan kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan dan berikan mereka kesehatan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadap masalah biarlah masalah mereka cepat berlalu Tuhan. Tuhan pegang kami Tuhan, tutup bungkus kami ya Bapa dengan darah dan kuasa-Mu ya Bapa. Jauhkan penyakit apapun juga ya Bapa di dalam tubuh kami semua ya Bapa. Tuhan urapi, Tuhan berkati jemaat GBI Trikora ya Bapa. Tuhan berkati Ibu Gembala Sidang, Bapak Gembala Sidang kami ya Bapa. Berkatin hamba-hamba Tuhan ya Bapa, majelis ya Bapa. Biarlah berkat Tuhan selalu tercurah bagi kami semua dan jemaat-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur kami Bapa. Haleluya, amin.